Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy A21s atau Samsung SM Strip A217 ya. Nah, menurut informasi yang saya terima dari pemilik ponsel Samsung Galaxy A21s ini, ponselnya mengalami blank atau tidak tampil gambar ya di bagian LCD-nya. Nah, tadi sudah saya coba nyalakan, memang tidak ada tampilan gambar dan hanya terasa getar. Nah, sekarang coba saya lakukan pengisian daya. Nah, ini juga tidak ada tampilan gambar, tapi dia terasa getar. Oke, ini adalah panel layar yang baru yang sudah saya siapkan untuk mengganti panel layar yang blank ya. Nah, di situ di plastiknya tertulis A21s Ori OLED ya, tapi saya nggak tahu ya ini ori betulan atau bukan, tapi ya saya rasa ini memang ya kualitas yang beredar di pasaran ya. Jadi saya sudah konfirmasi kepada pemiliknya untuk mengganti dengan kualitas yang ada di pasaran ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy A21s ya. Nah, di sini juga HP-nya ya, HP-nya datang ke tempat saya ini juga dalam keadaan ini sudah setengah terbuka seperti ini ya. Jadi ini belum saya buka ya. Memang datang ke counter saya atau ke tempat saya itu memang sudah dalam keadaan seperti ini ya. Jadi lem atau perekat LCD-nya ini sudah tidak rekat lagi di bagian frame. Nah, untuk melakukan penggantian panel layar atau LCD dari Samsung Galaxy A21s ini kita perlu membuka bagian casing belakang ya. Jadi buka casing belakang dengan bantuan blower jika memang dibutuhkan ya, atau juga bisa dengan cara lain ya. Nah, ini sebelumnya sudah saya buka bagian belakangnya ya, untuk mempersingkat durasi waktu saja ya, bukan untuk ganti atau mengecek kondisi dalamnya, bukan ya, tapi hanya untuk mempersingkat waktu saja. Dan bahkan ini masih ada yang rekat di bagian tengah, yaitu di bagian fingerprintnya ya. Nah, tekan seperti itu di bagian fingerprintnya. Ketika sudah bisa melepas casing belakang, kita lepas lanjut untuk melepas fleksibel fingerprintnya ya. Nah, setelah itu lepas beberapa baut yang mengunci casing bagian tulang ya, ini ya, tulang ya. Jadi dia terkunci oleh bautnya bermata Phillips atau bermata plus ya. Nah, kalau untuk obengnya bisa digunakan obeng yang berukuran 1,5 x 25 mm dan tentunya bermata Phillips atau bermata plus ya. Jadi di sini teman-teman, kalau untuk masalah obeng, banyak yang tanya masalah obeng. Beli di mana? Saya belinya di online, dan juga ada beberapa yang beli di toko spare part di area saya ya, di kota saya itu ada toko spare part, saya beli di situ. Nah, setelah itu ini kita kumpulkan ya. Setelah kita buka bautnya satu persatu, kita kumpulkan dulu karena nanti ini dibutuhkan untuk pemasangan lagi ya. Jadi jangan sampai hilang ya. Ya, kalau hilang tentunya kita harus mengganti ya. Kita ganti, dan ini bautnya cukup banyak ya. Mungkin ada 10-an lebih ya. Oke, kumpulkan satu persatu hingga kita itu bisa melepas casing bagian tulangnya ya. Jadi bagian tulang atau casing penutup mesin ya, ini saya sebutnya biasanya casing penutup mesin. Nah, untuk membuka casing penutup mesin ini kita bisa menggunakan bantuan kuku atau bahkan bisa menggunakan bantuan-bantuan seperti alat opening tool yang dijual di toko-toko spare part yang khusus untuk membuka casing HP ya. Kita buka pelan-pelan hingga casing penutup mesinnya bisa kita lepas. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melepas fleksibel baterai terlebih dahulu ya. Jadi disconnect dulu fleksibel baterainya dari mesin ya. Nah, setelah itu lanjut ya ke area bawah, ini ke area fleksibel cas ya. Nah, di fleksibel cas itu, di area fleksibel cas itu ada fleksibel LCD, itu kita lepas terlebih dahulu ya. Nah ini ternyata baru ketahuan ya, ternyata panel layar dari Samsung Galaxy A21 ini ternyata terkena air ya. Ini ada bekas korosi ya di bagian bawah ya, di bagian pojok kiri bawah ini, dan pojok kanan itu juga ada ya sedikit. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan panel layar ini menjadi blank. Nah, oke ya, ini karena sudah terlepas panel LCD-nya ya. Ini di panel LCD yang orinya itu ada jaring-jaring speaker atau filter ya, filter speaker agar tidak terkena debu ya. Ini lepas terlebih dahulu untuk dipindahkan ke LCD yang baru ya. Nah, oke ya, ini adalah filternya
ya, kita simpan dulu ya filternya atau jaring-jaringnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa perekat atau sisa-sisa lem di area frame yang masih menempel ya. Jadi untuk memasang LCD itu kita perlu membersihkan sisa-sisa lem yang masih tertempel di area casing frame ya. Frame LCD-nya itu kita bersihkan hingga semuanya bersih, agar nanti saat pemasangan LCD yang baru itu LCD-nya bisa tertopang dengan baik ya. Jadi bisa tertopang dengan rata, tidak terganjal oleh lem-lem yang masih yang lama ya, lem-lem yang lama yang masih merekat di area frame-nya ya. Nah, ini saya bersihkan ya. Saya bersihkan sisa-sisa lemnya menggunakan bantuan, tadi awal menggunakan bantuan bisa pakai pisau bedah atau pisau yang khusus untuk untuk HP itu ya, atau juga bisa menggunakan pinset ya. Nah, setelah itu, setelah dirasa memang casing frame-nya itu sudah cukup bersih dari sisa-sisa lem yang lama, kita pasang jaring-jaring speaker itu atau filter speaker itu di tempatnya ya, di tempat di casing frame-nya di bagian atas tentunya. Itu memang untuk speaker yang bagian atas, untuk yang bagian nelpon ya. Nah, setelah itu jika sudah, kita siapkan LCD yang baru ya. Nah, di LCD yang baru itu ada beberapa stiker ya, stiker-stiker segel dari toko ya. Kalau saya sih ini saya lepas saja ya, karena ini kan segel-segel yang nggak penting juga ya, nggak perlu. Nah, buat agan-agan atau teman-teman yang mau ganti LCD itu disarankan segel-segelnya itu jangan dilepas terlebih dahulu ya, tapi tes LCD-nya terlebih dahulu ya, karena nanti kalau segelnya dilepas dulu nanti garansinya hilang ya. Jadi jangan sampai segel-segel ini terlepas dahulu sebelum mencoba LCD-nya. Jadi jangan dilepas dulu sebelum nyoba kualitas atau nyoba fungsional dari LCD-nya. Nah, misalkan ada kualitas yang jelek atau fungsional yang tidak bisa, itu kita bisa menggaransikan ya, atau bisa menukarkan ya, ngeretur lah istilahnya ya, ngeretur untuk tukar dengan LCD yang lebih baik ya kualitasnya. Nah, ini stiker-stikernya udah saya lepas ya. Nah, ini ada lagi stiker biru, kita lepas saja. Di bagian fleksibel LCD-nya juga ada perekat ya yang sudah disediakan dari bawaannya, itu kita lepas saja terlebih dahulu ya. Lalu kita tempelkan fleksibel LCD-nya ke bagian LCD-nya ya, bagian belakang LCD-nya. Nah, ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita tempelkan seperti ini, kita ratakan terlebih dahulu ya, kita paskan terlebih dahulu. Jika sudah pas, sudah cukup lurus ya, itu kita presisikan ya ke bagian LCD-nya ya. Ini ya, tekan-tekan dikit ya, jangan tekan terlalu keras. Oke, saya rasa ini persiapan untuk LCD yang barunya sudah oke ya. Lanjut kita kembali ke bagian casing tengah atau frame dari Samsung Galaxy A21s-nya. Kita tambahkan perekat ya atau lem ya. Ini saya menggunakan lem T7000 ya. Kita tambahkan secukupnya di sekeliling area frame dari casing tengahnya ya. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya, tapi juga jangan terlalu sedikit ya, istilahnya yang pas gitu ya, pas biar daya rekatnya itu cukup baik ya. Bagi teman-teman atau agan-agan yang tanya kalau masangnya pakai lem selain T7000 boleh, ada kok lem yang selain T7000 itu ada, yaitu lem B7000 tapi warnanya bening ya. Kalau saya sih untuk pemasangan LCD lebih rekomendasi untuk menggunakan lem T7000 ya. Nah, ini sudah saya tambahkan di area sekeliling casing tengah atau frame dari Samsung Galaxy A21s-nya. Sekarang saatnya kita pasang atau kita presisikan LCD yang baru ke bagian frame-nya ya. Jadi masukkan fleksibel LCD-nya ke lubang yang sudah ada di bagian casing frame-nya, lalu presisikan LCD-nya dari pojok kiri, dari pojok ke pojok ya, dari pojok yang bagian atas ke pojok bagian bawah itu kita presisikan, kita tekan pelan-pelan ya, tidak perlu terlalu keras, pokoknya mempresisikan begitu pas. Dan jika ada lem yang meluber itu kita bersihkan menggunakan tisu ya. Oke, ini ada beberapa yang meluber ya, mungkin saya sedikit kebanyakan, tapi saya bersihkan saja ini menggunakan tisu ya.
gunakan tisu, atau kalau jika dia susah itu biasanya saya tambahkan sedikit thinner ya di tisunya agar lemnya itu mudah hilang ya. Nah setelah itu kita koneksikan fleksibel LCD-nya ke fleksibel yang ada yang menghubungkan ke mainboard, dan ke LCD-nya itu kita hubungkan. Kemudian jangan lupa untuk menghubungkan fleksibel baterai ke mesin ya. Ya ini ya, kita hubungkan fleksibel baterai ke mesin. Nah jika sudah, kita pasang casing penutup mesinnya ini ya. Casing penutup mesinnya ini kita pasang, kita presisikan ke bagian casing frame LCD-nya ya. Nah kita tekan-tekan seperti ini. Ini video saya percepat ya, ini bukan kasar ya, tapi video saya percepat sedikit ya, karena sebetulnya itu saya pasangnya pelan-pelan ya, jadi agak lama, akhirnya saya percepat, jadi kelihatannya nekannya agak seperti keras gitu, tapi itu bukan ya. Sebetulnya saya menekannya atau mempresisikan casing belakangnya itu atau casing penutup mesinnya itu pelan-pelan ya, dengan lembut agar nah pokoknya enak kok kalau kita nekannya pas, dia itu pasti terkoneksi dengan baik ke antara casing penutup mesin dengan casing bagian LCD-nya ya, atau casing frame. Nah setelah itu kunci casing penutup mesin ini dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Nah ini casingnya bautnya ini cukup banyak ya, jadi ya memang membutuhkan waktu agak panjang ya, tapi sambil saya jelaskan untuk masalah-masalah yang lain ya, sambil nunggu menutup atau memasang baut ini ya. Jadi kalau LCD itu saya sarankan ya, untuk penggantian LCD itu teman-teman saya sarankan untuk mencoba terlebih dahulu ya, sebelum betul-betul memasang ya, karena agar bisa direturkan. Oke, tadi memasang bautnya udah selesai, lanjut tadi sudah saya pasang fleksibel fingerprintnya juga. Nah ini saya lanjut untuk memberikan atau menambahkan perekat ya, lagi-lagi saya menggunakan lem T7000 ini untuk memasang casing bagian belakang ya, atau casing backdoor, biasa disebut casing backdoor. Ini saya gunakan lem T7000 ya, tambahkan secukupnya saja. Sebetulnya kalau untuk pemasangan casing nggak apa-apa kok pakai B7000 juga boleh, B7000 itu warnanya bening. Tapi kalau saya itu memang rekomendasi pemasangan LCD itu menggunakan lem T7000 ya. Oh ya, tadi itu saya bersihkan lensa kamera, bukan lensa ya, kaca kamera ya, agar tidak ada debunya sebelum saya presisikan casing belakangnya ke bagian casing penutup mesinnya ya. Nah ini sudah saya nyalakan ya untuk melakukan pengetesan akhir ya. Jadi saya selalu melakukan pengetesan akhir sebelum menyerahkan ponsel ini kepada pemiliknya ya. Ini saya nyalakan, sudah muncul logo Samsung. Kita tunggu masuk menu dan kita coba fungsionalnya, mulai dari tampilan layar, lalu fungsional layar sentuh, kecerahan layar, dan lain-lain ya. Oke, saya masukkan passwordnya dulu, kemudian ini saya tes layar sentuhnya ya. Kayak saya tarik bagian atas ke bawah. Nah ini saya coba kecerahan layarnya ya, kecerahan layarnya berfungsi ya dengan baik, normal-normal saja. Kalau tampilan LCD sudah jelas oke ya, sudah jelas kelihatan bagus ini ya tampilannya. Nah ini saya lanjut untuk melakukan pengetesan layar sentuhnya ya. Saya geser-geser saja, itu ada assistive touch. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya masuk ke hardware test ya, di bintang pagar, kosong bintang pagar. Nah ini ada pengetesan untuk warna ya, mulai warna merah, hijau, dan biru. Kemudian saya tes juga untuk fungsional layar sentuhnya ya. Ini saya masuk ke hardware test, langsung pilih pilihan touch ya, dan disitu layar sentuhnya baik-baik saja ya, karena mulai dari pojok atas kanan ke bawah ke samping ya, itu juga normal-normal aja, tidak ada masalah ya. Nah ini adalah LCD yang lama ya, yang sudah saya ganti. Jadi sampai di sini ya proses ganti LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy A21s atau Samsung SM Strip A217 ya. Sampai jumpa ya di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam teknisi bagus.